Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel LA Story. Kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre trailer fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2007 yang disutradarai oleh Francis Lawrence berjudul I Am Legend. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Richard Matheson, dibintangi oleh Will Smith, Alice Braga, Willow Smith, Charlie Tahan, dan Shel Richardson. Film berkisah tentang Robert Neville, seorang ilmuwan yang berjuang untuk menyelamatkan diri dan anjingnya Sam dari serangan para zombie. Robert harus bertahan hidup di sebuah kota mati yang dipenuhi oleh makhluk mengerikan, agresif, dan juga buas. Nah, daripada penasaran dengan alur ceritanya, kita langsung saja ke cerita. Film dimulai dengan menampilkan tentang beberapa informasi yang diberitakan oleh media. Salah satunya adalah tentang metode penyembuhan penyakit kanker dengan menggunakan virus campak. Dr. Ellis Rippin telah memodifikasi virus tersebut melalui rekayasa genetika. Sejauh ini mereka telah berhasil melakukan uji coba terhadap manusia dan sama sekali tidak mengakibatkan efek samping. Penemuan tersebut dianggap mukjizat dari Tuhan karena telah berhasil menyembuhkan penyakit kanker. Lalu scene berpindah ke masa 3 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan keadaan kota New York yang terbengkalai. Kini tempat itu seperti kota mati tak berpenduduk, bahkan beberapa hewan berkeliaran bebas di kota itu. Robert Neville satu-satunya orang yang masih bertahan di sana. Pria itu adalah seorang peneliti di Kesatuan Militer Amerika. Ia hidup bersama anjingnya Samantha. Sore itu, mereka sedang berburu rusa untuk makan malam. Tiba-tiba saja, seekor singa menerkam sang rusa. Robert pun berencana menembak singa itu. Namun, kedatangan singa jantan beserta anaknya membuat Robert mengurungkan niatnya. Setelah mendengar alarm, Robert memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Terlihat dia sedang menghilangkan jejak agar tidak ada yang mengikutinya. Setelah makan malam, alarm pada jam tangan Robert kembali berbunyi. Hal ini membuat Robert melamun seperti terkenang masa lalu. Suara Sam pun menyadarkannya dan Robert langsung menutup semua pintu dan jendela dengan pintu-pintu lapis baja. Lalu terdengar suara raungan dari luar rumahnya dan Robert hanya berdiam diri di dalam kamar mandi bersama Sam. Raungan-raungan itu membuat Robert kembali mengingat masa lalunya, di mana 3 tahun yang lalu terjadi kerusuhan di kota New York. Dan saat itu Robert dikawal oleh beberapa tentara untuk menjemput anak dan istrinya. Dalam perjalanan, Robert dan istrinya mendengarkan sebuah pengumuman darurat dari presiden tentang sebuah virus yang sangat berbahaya. Virus tersebut bisa menyebar lewat udara dan tidak hanya mengancam warga Amerika, tetapi juga seluruh umat manusia. Oleh karena itu, presiden memutuskan untuk mengkarantina New York. Robert pun menjelaskan bahwa dia tidak bisa ikut bersama keluarganya karena dia mengemban tugas untuk menghentikan penyebaran virus. Pertengkaran pun terjadi antara Robert dan istrinya, karena Joy sang istri tidak ingin suaminya berada di tempat berbahaya. Lalu tiba-tiba saja, seorang pria menghantam tubuhnya ke mobil Robert, hingga kepalanya pecah. This isn't up to you. You can't. Karena Robert memiliki kekebalan terhadap virus yang disebut dengan Clip-in virus atau CAPI. Dia melakukan penelitian untuk menciptakan antivirus dengan menggunakan darahnya. Selama ini, uji coba yang dilakukan Robert selalu berakhir dengan kegagalan. Beberapa tikus masih bersikap agresif, sedangkan sisanya mati akibat antivirus. Tapi sepertinya kali ini penelitian Robert mengalami kemajuan. Dikarenakan ada seekor tikus yang masih bertahan hidup dan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Untuk bertahan hidup,
Robert mengumpulkan makanan kaleng dari rumah-rumah penduduk. Terkadang Robert mengunjungi sebuah toko rental DVD. Di sana dia meletakkan beberapa patung manekin yang dianggap sebagai temannya. Bahkan dia meletakkan satu patung manekin yang paling cantik sebagai seseorang yang akan diajaknya berkenalan. Sepertinya kesepian benar-benar telah merusak mentalnya. Menjelang siang, Robert mengirimkan sebuah pesan lewat transmisi radio untuk mengundang orang-orang yang masih bertahan hidup agar bergabung dengannya. Lalu, tiba-tiba saja saya melihat seekor rusa yang tersesat di antara mobil-mobil di tengah kota. Mereka pun bergegas untuk memburu hewan itu, hingga saya masuk ke gedung tua. Sebenarnya saat itu kegelapan merupakan tempat yang paling berbahaya. Namun demi Sam, akhirnya Robert pun nekat masuk ke dalam gedung itu. Di sebuah ruangan, Robert melihat sekumpulan makhluk mengerikan yang sepertinya sedang tertidur. Lalu di ruangan lain, akhirnya Robert menemukan Sam yang sedang bersembunyi di bawah meja karena ketakutan melihat sesuatu yang ada di belakang Robert. Dan ketika Robert melihatnya, ternyata salah satu makhluk mengerikan itu berusaha menerkamnya. Beruntung Robert langsung menembaknya dan berhasil melarikan diri melompat dari jendela. Ternyata makhluk itu tidak tahan terhadap cahaya. Sinar matahari membakar kulitnya hingga membuat makhluk itu tewas. Kemudian Robert pun membuat sebuah perangkap dengan menggunakan darahnya sebagai umpan. Akhirnya, salah satu dari mereka tertangkap dan berhasil dilumpuhkan. Sangat mengejutkan, di antara makhluk itu sepertinya ada yang hendak keluar untuk menyerang Robert, namun karena kulitnya mulai terbakar, akhirnya makhluk itu pun menyerah. Setibanya di laboratorium, Robert memulai dokumentasi. Kita mengetahui bahwa ternyata makhluk itu dulunya adalah manusia. Mereka semua adalah orang-orang yang terjangkit virus Kepi. Sama halnya seperti tikus-tikus percobaan Robert. Akibat virus Kepi, manusia berubah menjadi zombie. Lalu Robert mencoba menyuntikkan antivirus ke wanita itu. Dan hasilnya, detak jantung wanita itu semakin melambat, hingga wanita itu tiba-tiba saja bangkit dan berteriak karena jantungnya berhenti. Sepertinya antivirus Robert malah membunuh inangnya. Oleh karena itu, Robert kembali menyuntikkan Kepi ke tubuh wanita itu. Kembali, Robert mendokumentasikan hasil percobaannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya masih kebal terhadap Kepi, baik penularan lewat udara ataupun fisik. Namun untuk Sam, kebal terhadap penularan lewat udara saja. Robert menambahkan bahwa beberapa dari orang yang terjangkit ada yang nekat mengejarnya hingga mengabaikan cahaya matahari. Sepertinya dikarenakan faktor kelangkaan makanan atau mungkin seluruh sifat kemanusiaannya sudah menghilang. Keesokan harinya, hari ulang tahun Robert. Dia berencana membuat sebuah pesta kecil-kecilan bersama Sam. Tiba-tiba saja ketika sedang berkeliling, Robert menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu patung manekin Fred yang biasanya diletakkan di toko rental, ini berada di tengah-tengah kota. Robert pun merasa marah dan kesal karena dia sama sekali tidak mengingat bahwa pernah memindahkannya. Robert berpikir bahwa kesepian telah membuat pikirannya mulai tidak waras. Lalu ketika dia mendekati patung manekin tersebut, dia mendengar sesuatu dan ternyata patung manekin itu adalah sebuah umpan untuk memancing Robert masuk ke dalam perangkap. Beberapa waktu kemudian, Robert tersadar karena alarmnya berbunyi. Matahari pun mulai terbenam, sehingga Robert harus segera melepaskan diri dari jebakan itu. Namun alangkah sialnya Robert, dia jatuh tepat di atas pisaunya sendiri. Pahannya tertusuk dan dia harus merangkak untuk bisa sampai ke mobilnya.
Sangat mengejutkan, ternyata para penderita kepi atau saya sebut saja dengan Darkseeker sudah bersiap menyerang Robert dengan anjingnya. Saat ini yang menahan mereka adalah cahaya matahari yang semakin meredup dan terus meredup. Hingga akhirnya cahaya itu benar-benar hilang. Sekawanan anjing itu langsung menerkam Robert dan Sam. Satu ekor anjing berhasil ditembak oleh Robert, namun anjing yang lain menerkam Robert hingga menjatuhkan pistolnya. Beruntung Robert, Sam langsung menerjang anjing itu dan menyelamatkan Robert. Tapi sangat disayangkan, ternyata Sam tergigit oleh anjing Darkseeker. Robert pun bergegas membawa Sam pulang. Di ruangan penelitian, dia menyuntikkan antivirus dan berharap Sam tidak berubah menjadi seperti Darkseeker. Namun terkadang apa yang kita harapkan tidak selalu menjadi kenyataan. Bulu-bulu Sam mulai rontok diikuti dengan matanya yang memerah serta peradangan gusi. Lalu tiba-tiba saja Sam mencoba menyerang Robert. Akhirnya dengan berat hati, Robert terpaksa mencekik Sam hingga tewas. Sungguh momen ulang tahun yang sangat menyedihkan. Kematian Sam membuat Robert sangat terpukul. Kini dia benar-benar kesepian sebagai manusia terakhir di kota itu. Bahkan, dia sampai memohon kepada sebuah patung manekin agar menjawab panggilannya. Robert pun mulai putus asa dan berniat untuk menyerang Darkseeker demi membalaskan dendam Sam. Malam itu, setelah menguburkan Sam, Robert meletakkan sebuah patung manekin di dermaga untuk memancing Darkseeker keluar. Lalu setelah semuanya berjalan ke arah patung manekin, Robert pun muncul dan menabrak mereka secara membabi buta. Hingga akhirnya para Darkseeker itu berhasil merusak lampu dan menerjang mobil Robert hingga terbalik. Di saat-saat terakhir, Robert hendak dimangsa. Muncul sebuah cahaya menyilaukan, dan ternyata seorang wanita telah berhasil mengusir para Darkseeker dan menyelamatkan Robert. Setelah memberitahukan alamatnya, Robert pun tak sadarkan diri. Kali ini dia bermimpi tentang kenangan terakhir bersama keluarganya di dermaga. Mereka berdoa untuk keselamatan Robert yang mengemban tugas menyembuhkan para penderita kepi. Lalu istri dan anaknya Robert pergi meninggalkan pulau, diikuti dengan ledakan jembatan yang menandakan karantina telah dimulai. Namun sangat disayangkan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan helikopter yang ditumpangi keluarga Robert hancur. Siang harinya, ketika Robert tersadar, dia menemui dua orang asing yang menyelamatkannya. Wanita itu bernama Anna dan seorang bocah laki-laki pendiam bernama Ethan. Anna menjelaskan bahwa mereka datang dari Maryland setelah mendengarkan pesan yang dikirimkan Robert. Rencananya mereka akan segera melanjutkan perjalanan menuju ke Vermont, di mana orang-orang yang masih bertahan membangun koloni. Namun Robert yang sudah muak dengan semua harapan membantah penjelasan Anna dan meninggalkan ruangan itu. Everybody is dead. Beberapa waktu kemudian, setelah emosinya mereda, Robert kembali menemui Anna dan Ethan. Robert melihat Ethan sedang menonton film Shrek, yang merupakan film favoritnya. Saking seringnya Robert menonton film itu, hingga membuatnya hafal dengan skenario percakapannya. Why don't you go celebrate your freedom with your own friends? Lalu Anna melanjutkan penjelasannya, bahwa sebelumnya dia berada di kapal evakuasi di Sao Paulo. Selain Anna dan Ethan, ada 3 orang lagi yang kebal terhadap kepi. Namun mereka dibunuh oleh Darkseeker, sehingga kini hanya tinggal Anna dan Ethan. Robert sangat terkejut mendengar hal itu, bahwa selama ini selain dia, ada sebagian kecil orang yang kebal terhadap kepi. Namun hal itu tetap tidak merubah pendiriannya, karena New York adalah pusat dari kepi, yang sudah menjadi lokasi untuk menjalankan tugasnya. Kemudian Robert mengajak Anna ke laboratorium. Anna menemukan seorang wanita yang terjangkit kepi. Kini Robert sedang melakukan percobaan dengan merendam wanita itu ke dalam es, agar membantu meningkatkan keefektifan obatnya.
Lalu Anna juga melihat beberapa foto orang-orang ketika mulai terinfeksi Kepi hingga meninggal dunia. Robert menjelaskan bahwa semua itu bukanlah kehendak Tuhan, melainkan ulah manusia. Malam hari pun tiba. Seperti biasa, Robert menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Lalu Anna kembali mengajak Robert untuk ikut melakukan perjalanan ke Vermont bersama mereka, karena dia merasa yakin dengan keberadaan koloni di Vermont. Namun Robert masih belum bisa menerima penjelasan dari Anna dan menganggapnya hanya omong kosong belaka. If you listen, Ever known is dead! There is no God. There is no God. Tiba-tiba saja terdengar suara raungan dari luar rumah Robert. Dan ketika mereka melihatnya, ternyata para Darkseeker sudah berkumpul dan bersiap menyerang. Robert meminta Anna untuk mengamankan Ethan yang sedang berada di atas. Lalu Robert menyalakan semua lampu serta meledakkan bom yang berada di pekarangan rumahnya. Setelah itu, dia langsung menuju ke kamar. Ternyata jendela ruangan itu telah diterobos. Dan tiba-tiba saja pemimpin Darkseeker menyerangnya. Terjadi pertarungan antara Robert dan Darkseeker hingga Robert tergigit. Akhirnya Robert berhasil mengambil senapan dan menembaki makhluk itu. Sayangnya Darkseeker itu cukup lincah, sehingga dia berhasil menghindar dan melarikan diri. Kemudian Robert menemukan Darkseeker yang sedang melubangi atap ruangan, serta Anna dan Ethan yang bersembunyi di bawah lemari. Karena Ethan merasa sangat ketakutan, suara tangisannya terdengar oleh makhluk itu. Beruntung Robert langsung meraih pistol dan akhirnya berhasil menembak Darkseeker. Lalu teriakan pun kembali terdengar dari Darkseeker yang sedang berada di luar. Yang ternyata sang pemimpin memerintahkan kelompoknya untuk memasuki rumah Robert dari lubang yang telah dibuat salah satu dari mereka. Mengetahui hal itu, Robert langsung mengajak Anna dan Ethan ke ruangan laboratorium untuk berlindung dari ruang kaca. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Darkseeker wanita yang menjadi percobaan Robert mulai pulih. Hal ini dibuktikan dengan detak jantungnya yang kembali normal, serta cara bernapasnya yang tidak terengah-engah. Lalu para Darkseeker mengepung ruangan itu. Namun mereka tidak mampu menghancurkan pelindung kaca hingga akhirnya pemimpin Darkseeker datang dan menabraknya. Tidak hanya sekali, makhluk itu terus mendobrak pintu kaca seorang diri. Hingga akhirnya Robert menyadari dia, Anna, dan juga Ethan tidak akan mampu bertahan. Melihat retakan kaca dengan bentuk seperti kupu-kupu, tiba-tiba saja Robert mendengar bisikan dan juga melihat tato Anna yang bergambar kupu-kupu. Robert langsung mengambil sampel darah Darkseeker wanita yang di dalamnya terdapat antivirus. Lalu dia meminta Anna serta Ethan bersembunyi di dalam ruangan kecil tempat perapian. Robert menjelaskan bahwa dia telah mendengarkan bisikan Tuhan, yang mana telah menuntun Anna kepada Robert untuk membawa antivirus itu ke Vermont. Karena Darkseeker itu tidak akan berhenti memburu mereka, Robert memandangi foto keluarganya untuk terakhir kali dan mengambil sebuah granat. Terlihat sang pemimpin telah berhasil membuat lubang pada dinding kaca. Dan akhirnya pada serangan terakhir, Robert menggenggam erat granatnya, lalu menerjang ke arah sang pemimpin, sehingga terjadi ledakan yang menghancurkan ruangan itu. Akhirnya, di ending film menampilkan Anna dan Ethan tiba di daerah pegunungan. Di sana terdapat sebuah benteng dengan dinding yang sangat tinggi dan dijaga ketat oleh para tentara. Anna menjelaskan, pada tahun 2009 sebuah virus yang mematikan menjangkit peradaban sehingga membawa umat manusia di ambang kepunahan. Akhirnya, pada tanggal 9 September 2012, sekitar pukul 20.49, Dr. Robert Neville berhasil menemukan antivirus. Dan di pukul 22.52, di tanggal yang sama, ia mengorbankan nyawanya demi melindungi antivirus tersebut,
yang merupakan warisan bagi seluruh umat manusia. Dr. Robert Neville adalah legenda sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Dan film pun tamat. Nah, jadi teman-teman, menurut saya film ini sangat menegangkan dan mengharukan. Dimana di akhir film, sang tokoh utama mengorbankan diri demi antivirus yang berhasil diciptakannya, yang menjadikannya sang legenda. Jadi sekian dulu videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Like dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.